Kecurangan di pom bensin bukanlah isapan jempol belaka. Akhir Juni lalu, polisi mengungkap praktik kecurangan yang terjadi di sebuah SPBU di Serang, Banten. Dari praktik haram ini, para tersangka meraup keuntungan 5 juta rupiah per hari. Lantas, bagaimana tersangka mencurangi para pembeli? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Pak Bojek, coba tadi mana yang tunjukin yang katanya remote tadi posisinya ada di mana? Sini Pak. Coba ambil. Inilah detik-detik petugas di Treskrimsus Polda Banten menggerebek stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Serang, Banten 22 Juni lalu. Polisi menggandeng unit metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang menindaklanjuti keluhan masyarakat soal kecurangan di pom bensin ini. Jadi pengungkapan perkara ini adalah berawal dari keresahan penyidik sendiri awalnya. Jadi kita melakukan penyelidikan yang mendalam karena kita beberapa kali mengisi di SPBU kok kurang. Setelah itu dipertegas dengan informasi yang diberikan kepada masyarakat akan ada beberapa titik-titik SPBU yang tidak sesuai dengan ukuran dan takaran. Itu mati. Itu mati. Kalau baju remote ini remote. Kalau ini nggak diaktifin, remote nggak akan berfungsi. Polisi menggeledah semua ruangan hingga menemukan sirkuit untuk mengendalikan sensor takaran BBM. Mana ini? Oh, ini mati. Nah, itu tadi mati. Ini mati nih. Ya. Terus remote itu dihidupin, kalau ini nggak dinyalain nggak akan bisa. Oh, kalau ini nyala ya? Ya. Mesin dispenser tak luput dari perhatian. Setelah membongkarnya, polisi mendapati komponen hasil modifikasi. Bingo! Dari penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sebuah remote control dan 2 komponen elektronik. Polisi juga sempat mengamankan FT, pemilik SPBU, dan BP selaku manajer. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Namun dengan alasan kesehatan dan usia lanjut, polisi tidak menahan mereka. Selang beberapa hari, polisi juga meringkus AS, si pembuat alat. Kecurangan yang dilakukan tersangka FT dan BP dimulai sejak 2016 silam. Mereka bekerja sama menggunakan jasa teknisi untuk memodifikasi seluruh mesin dispenser BBM. Lalu, menyetel ulang piranti lunak guna mengurangi takaran BBM. Dia merubah sistem yang ada di dalam motherboard atau mekanisme kerja yang ada di dalam mesin SPBU ini, sehingga tiap 20 liter itu berkurang rata-rata kurang lebih 1 liter, sehingga konsumen tidak merasa kehilangan pembelian atas literasi BBM yang dia beli. Dalam praktiknya, pengurangan takaran BBM dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control yang dibawa pengawas SPBU. Di hadapan saya ini kan ada beberapa komponen CPU atau sirkuit nih. Bisa dijelaskan nggak maksud atau fungsi dari si komponen-komponen ini Pak terkait kasus kecurangan di SPBU ini Pak? Bagaimana sebenarnya Pak komponen ini? Remote control itu bisa memutus jaringan di wireless ini manakala ada pemeriksaan dari instansi terkait. Sehingga ketika di-off-kan maka ukurannya masih sama. Tapi ketika di-on-kan maka akan ada kecurangan kepada konsumen. Kemudian di sini ada papan sirkuit kecil, inilah yang komponen tambahan yang dibuat. Besar yang ada di masing-masing dispenser SPBU. Sehingga apa yang tertuang di dalam papan totalisator dan papan nominalisator itu berbeda dengan jumlah barang yang dituangkan ke dalam konsumen. Selama 6 tahun mencurangi pembeli, para tersangka meraup 5 juta rupiah per hari. Dan selama itu pula, para petugas pengisian BBM tak pernah mengetahuinya. Setiap 20 liter, kurangnya 0,8 liter, kurang atau hampir 1 liter, tiap 20 liter. Hampir ya. Jadi tentang kegiatan pengurangan BBM ini kalian tahu atau tidak? Tahu. Tahu. Katanya dulu pernah ada yang komplain masalah pengisian. Iya. Sudah lama tadi. Guna melihat dari dekat kondisi terakhir SPBU tersebut, 11 Juni lalu kami mendatangi TKP. Di SPBU inilah pelaku melakukan kecurangan dengan cara memodifikasi alat takar pengisian BBM. Sehingga saat konsumen membeli bensin, volume takaran berkurang dari jumlah yang semestinya. Akibat kejadian tersebut, kini Pertamina telah menutup SPBU yang terletak di wilayah Kibin, Kabupaten Serang ini dalam jangka waktu 6 bulan. Pasca penyegelan yang dilakukan Pertamina, suasana lokasi pengisian BBM ini terlihat sepi.
Hingga saat ini, polisi masih terus mengembangkan dugaan adanya kasus serupa di tempat lain. Saya pastikan adanya dugaan modus operandi kejahatan seperti ini di tempat-tempat yang lain. Walaupun nanti juga temuan kita adalah yang berbeda-beda ya. Jenisnya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Lantas, apakah yang memicu praktik kecurangan di SPBU? Ini bisa disebut kecolongan ya, artinya sebenarnya kita juga selalu melakukan monitoring lah sebenarnya. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Dettol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Posisi SPBU bermasalah yang dikelola tersangka FT dan BP ini cukup strategis. Lokasinya berada di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang. Namun, situasi ini malah dimanfaatkan tersangka untuk melakukan kecurangan. Takaran semua jenis BBM dikurangi. Praktik penipuan yang terjadi di SPBU ini jelas telah banyak makan korban. Tapi sayangnya, tak semua pembeli menyadari telah dicurangi. Dulu Bang, sehari-hari di sini rame atau sepi Bang? Pokoknya sini paling rame. Oh gitu ya? Oh, sini paling rame. Nanti sampai keluar. Oh gitu ya? Jam pagi sampai jam pagi, jam sore itu benar-benar paling rame. Abang suka ngisi bensin di sini nggak? Dan sering lah orang pakai mobil ngisi di sini. Sebelumnya ketika ngisi bensin di sini pernah menemukan apa ya, curiga kok cepet habis, jarum bensinnya nggak naik gitu. Ya, nggak kelihatan lah kalau bakal juga ya. Gimana Bang? Maksudnya ngelihat disegel gitu gak nyangka atau kaget atau gimana? Saya bilang kaget sih karena ya ini apa ya? Waktu ini nggak kemudian pencurigaan tangannya kurang. Terus banyak juga kayak pelanggan ngomong kok bisa kok. Kecurangan yang terjadi bertahun-tahun melibatkan pemilik SPBU menguak realita bahwa pengawasan terhadap SPBU yang dikelola pihak swasta masih longgar. Ini bisa disebut kecolongan ya, artinya sebenarnya kita juga selalu melakukan monitoring lah sebenarnya. Artinya setelah 6 bulan akan ditinjau ulang, akan dievaluasi kembali seperti apa, dan apabila memang memungkinkan untuk beroperasi lagi, ya bisa beroperasi lagi. Tapi tentunya dengan catatan-catatan bahwa ya tentunya tidak terulang lagi, dan kemudian ketika ada ranah-ranah kriminal tentunya bisa menjadi kewenangan dari aparat berwajib. Tersangka FT, BP, dan AS telah terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran BBM. Kini, polisi menjerat para tersangka dengan pasal berlapis. Sampai dengan saat ini kita terapkan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Meteorologi Ilegal dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sembarangan kamu kayak begitu-begitu ya? Udah berapa mobil kamu kayak gituin? Praktik kecurangan di SPBU juga kerap dilakukan oleh oknum pegawai. Pada Desember tahun lalu, oknum petugas SPBU di Bilangan Bintaro, Tangerang Selatan diduga melakukan kecurangan dengan cara mengurangi jumlah literan BBM. Setelah terbukti bersalah, pemilik SPBU memecat petugas tersebut. Sebelumnya, seorang pembeli BBM di SPBU wilayah Jatake, Kabupaten Tangerang, memergoki oknum petugas mengisi bensin tak sesuai dengan angka yang tertera di layar dispenser. Gua kontrol, gua ngisi sengaja 50.000 di sini. Sekarang yang terisi cuma 45.000. Dikorupsi tiap pengisian 50.000 adalah 5.000 rupiah. Nih pom bensin. Akibat kejadian ini, sang pemilik SPBU memecat oknum petugas tersebut. Belakangan, modus kecurangan mengurangi takaran di SPBU semakin canggih. Pelakunya nekat mengutak-atik dan memodifikasi peralatan yang telah distandarisasi. Watak dari para penjahat profesional, dia selalu memang berinovasi. Dia selalu mencari celah dari sistem yang dibangun. Dia betul-betul memeriksa secara tekun, secara teliti apa kekurangan dari sistem yang terjadi. Bisa jadi sistem sudah terbangun baik, kebetulan ada oknum aspek sumber daya manusia yang tidak bertanggung jawab. Sistem baik, petugas tidak berintegritas, bisa jadi itu leak ya. Pihak regulator sebenarnya telah memberikan batas toleransi ketidaksesuaian takaran hingga 100 ml untuk setiap 20 liter BBM yang dijual ke masyarakat. Kita sebenarnya sudah memberikan jumlah yang ditoleransi. Setiap 20 liter itu toleransinya 100 ml. Nah, kita dapati beberapa yang kita temukan di SPBU itu lebih banyak. Jadi ada yang kita temukan tiap 20 liter bahkan sampai 1 liter. Nah, ini kan sangat merugikan konsumen. Bayangin konsumen membeli satu hari, kalau kita hitung-hitung dari 20 liter mereka dirugikan sampai 1 liter, nah, dapat dibayangkan berapa kerugian konsumen per hari, per SPBU, per daerah. Guna membuktikan keakuratan takaran BBM, tim target mencoba membeli bensin pada 2 SPBU yang letaknya berjauhan. Kemudian, kami akan membandingkan isinya menggunakan alat ukur berkapasitas 3 liter.
telah membeli BBM jenis Pertamax sebanyak 10 liter. Untuk mengetahui hasil takaran BBM yang kami beli, kami akan mengukur volumenya menggunakan alat ukur ini. Pertamax dituangkan ke jerigen ini, harusnya ini menyisakan 1 liter Pertamax lagi. Berikutnya, kami membeli jenis BBM yang sama ke SPBU lainnya. Kami juga membeli sebanyak 10 liter. Kami akan mencoba mengukurnya. Sebagai perbandingan, kami telah membeli BBM jenis Pertamax sebanyak 10 liter di SPBU kedua. Untuk mengetahui hasil takaran BBM yang kami beli, kami akan kembali mengukur volumenya menggunakan alat ukur ini. Saudara, setelah 3 kali melakukan penuangan ke wadah ukur, hasil penuangan keempat percis berada di angka 1. Memanipulasi takaran bukanlah satu-satunya kecurangan yang terjadi di pom bensin. Masih ada bentuk kecurangan lainnya. Lalu, apa yang mesti dilakukan agar terhindar dari kecurangan saat mengisi bensin di SPBU? Cuma nyala aja tapi nggak bisa. Biasa mainin kembalian. Misal full tanknya itu 28.200 dengan uang dia beri 30.000. Tapi yang kita kembalikan 1.000. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. 80% dari penyakit umum disebarkan melalui tangan. Menurut data UNICEF, 3 dari 5 sekolah dasar di Indonesia minim akses kebersihan dasar. Nuvo bergerak membangun 150 sarana cuci tangan di 3 provinsi. Yuk, awali kebiasaan baik dengan cuci tangan bersama Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas.
di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Dettol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik, Dettol. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Bella, Ya, Brian. aku pengen Pengen apa? minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winston. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Khawatir juga ya untuk apa pengisian kayak BBM gitu ya, takutnya nggak sesuai dengan apa yang isi. Kita kalau mau isi bensin sekarang harus lebih waspada lagi ya, biar nggak ada kecurangan lagi. Kalau saya mantau layar nominalnya, setiap pengisian SPBU itu biasanya ada bon ini saya selalu perhatikan buat perbandingannya ya. Keresahan masyarakat tak berlebihan, sebab memang tak mudah mengetahui kecurangan di SPBU. Apalagi bukan hanya dengan mengurangi takaran. Praktik curang lainnya yang kerap terjadi adalah oknum petugas SPBU tak mengembalikan uang kembalian konsumen secara utuh. Seperti yang pernah dilakukan AG, mantan petugas SPBU di Bilangan Bekasi. Mirisnya, ulah culas AG seolah dimaklumi sang atasan. Bisa mainin kembalian. Misal full tanknya itu 28.200 dengan uang yang dia beri 30.000. Otomatis kita harus kembalikan kan 1.800. Tapi ya kita kembalikan 1.000. Atasan tahu, cuman atasan itu tahunya patokan dari nominal mesinnya itu kan. Misalnya kita nominal mesin itu dalam sehari di mesin kita sendiri yang kita pegang taruhlah 18 juta, dan ternyata ada lebih, itu untuk kita. Lelaki yang menjadi petugas pengisi BBM pada 2016 hingga 2021 ini mengaku tak melakukan perbuatan tersebut seorang diri. Bersama petugas lainnya, ia menilap uang kembalian dari pembeli. Meski recehan, tapi dalam sebulan, uang hasil curangnya melebihi gajinya sebulan. Ulah berjalan mulus lantaran para konsumen biasanya tak terlalu mempersoalkan saat ia mengurangi kembalian. Kalau terakhir saya kerja itu di sana saya gaji sudah mulai UMR ya, 4 juta, kadang 5 juta dalam sebulan itu saya dapat. Tapi saya pernah besar itu sampai 9 juta. Pulang kerja kan kita hitung hasilnya, harus benar-benar detail, harus sama lah ya dengan nominal mesin yang kita pegang itu harus sama. Sisanya sekian kita bagi langsung. Terjadinya kasus-kasus kecurangan di tempat pengisian BBM dengan beragam modus membangkitkan pertanyaan soal pengawasan yang dilakukan pihak otoritas. SPBU itu kan juga diwajibkan melakukan tera setahun sekali, ya. Nah, di dalam peneraan itu sudah diukur, sudah dilakukan pengawasan dan sudah disegel. Walaupun teranya setahun, tapi secara berkala dan di dispenser itu juga kita memberikan stiker-stiker yang bahwa dispenser ini telah ditera. Untuk takaran misalnya kita juga kan ada koordinasi dengan dinas meteorologi, itu kan juga secara gradual, secara berkala juga ditera ulang gitu ya. Nah tentunya pengawasan seperti itu, ada pertemuan secara rutin juga, ada kunjungan untuk memastikan bahwa operasional bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, tidak ada hal-hal yang menyimpang.
Tanggung jawab tak dapat dibebankan pada satu pihak saja. Peran masyarakat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan saat mengisi BBM. Yang bisa Anda lakukan agar tidak menjadi korban kecurangan di SPBU adalah pastikan pengisian BBM dimulai dari angka 0. Perhatikan dengan teliti laju literan dan layar nominal pembayaran. Ketahui kapasitas tangki kendaraan Anda guna memastikan keakuratan volume bensin yang diisi. Biasakan meminta bon pembelian. Pastikan uang kembalian diberikan utuh. Jika mengalami kecurangan, segera lapor ke call center 135 Pertamina. Kami mengharapkan agar masyarakat itu menjadi konsumen yang cerdas, berani ya memahami hak dan kewajibannya. Apalagi itu haknya sebagai konsumen dan kewajibannya, sehingga betul-betul kita menjadi masyarakat atau konsumen yang di dalam prakteknya melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan mengkonsumsi BBM itu betul-betul terlindungi. Saat ini, BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Sudah sepatutnya semua pemangku kebijakan benar-benar menjamin proses distribusinya, memastikan tidak ada kecurangan di SPBU, dan menindak tegas setiap pelakunya. Saudara, kami menerima pengaduan orang hilang untuk kami publikasikan di program Target Kompas TV setiap Rabu jam 10:30 malam. Kami akan menayangkan setiap informasi orang hilang hanya jika disertai surat keterangan hilang dari kepolisian. Silakan kirimkan ke email target@kompas.tv. Sejak berpisahnya Timor Leste dari bagian negara Republik Indonesia, hubungan kedua negara tetap berjalan baik. Indonesia is one of the most tolerant countries in the world. Presiden Ramos Horta bahkan memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah dilantik sebagai presiden kelima pada bulan Mei lalu. Gus Dur, Abdurrahman Wahid, he said, there are people who want independence, there are others who don't want. So let's have a referendum. Saya cinta Indonesia. You got it. Oh, yeah. Simak selengkapnya perbincangan dengan Presiden Ramos Horta dalam Rosi Ramos Horta, Saya Cinta Indonesia, Kamis 21 Juli. TV.